Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 admin dan kelas 3 Firdaus. Pada kesempatan ini kembali kita belajar akidah akhlak, di mana pada pertemuan yang lalu kita belajar pada bab 1, yaitu tentang bersyukur. Kita sudah belajar bab 1 tentang bersyukur pada bagian A dan sudah masuk juga pada bagian B. Namun untuk bagian B ini belum habis, sehingga kita lanjutkan ke materi atau pembahasan berikutnya. Bagian B itu ada nikmat jasmani, nikmat ruhani, dan nikmat rezeki. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi sebelum kita melanjutkan, silahkan Ananda semua membuka buku paket halaman 6, yaitu lihat bagian 2 nikmat ruhani. Baiklah, kalau Ananda semua siap, kita mulai. 2. Nikmat ruhani. Nikmat ruhani adalah nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Nikmat ruhani antara lain A. Hidup dalam iman dan Islam. B. Mempunyai ilmu pengetahuan. C. Bisa merasakan hal-hal yang baik dan buruk. D. Mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu. E. Mendapatkan kebahagiaan. Itu yang termasuk daripada nikmat rohani. Kita mulai dari bagian A. Hidup dalam iman dan Islam. Nikmat yang paling terbesar pada diri manusia itu adalah nikmat iman, karena kita percaya dan yakin bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita percaya, maka kita menjadi orang yang beriman dan sebagai orang yang muslim, yaitu pada naungan agama Islam. Sehingga tidak ada nikmat yang paling besar dari nikmat ruhani itu selain dari iman dan Islam. Karena apa? Ketika orang Islam nanti orang beriman, maka sudah dijanjikan surga untuknya. Nah, itu untuk yang pertama, hidup dalam iman dan Islam. Itu yang nikmat ruhani yang pertama. Yang kedua, anak-anakku, mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat. Mau sholat, kita harus ada ilmunya. Apa ilmunya? Yaitu tata cara dalam melaksanakan sholat. Mana yang sunnahnya, mana yang wajib di dalam sholat, itu harus kita tahu tata cara sholat tersebut. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita ingin berjualan, harus tahu ilmu orang yang berjualan. Kita ingin bangun rumah, harus tahu bagaimana cara membuat rumah. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan yang harus kita miliki, yang sangat bermanfaat bagi kita. Itu adalah salah satu nikmat daripada rohani kita. Yang bagian C, nikmat dari rohani adalah bisa merasakan hal-hal yang baik dan buruk. Nah, ini
adalah merupakan pada diri kita itu, ketika ada hal baik maka dapat kita rasakan. Kita bisa senang, kita bisa susah kalau dalam hal buruk. Makanya bisa merasakan hal yang baik dan buruk. Ketika kita senang, nikmatnya luar biasa. Tapi ketika buruk, maka sakitnya juga luar biasa. Itu yang dinamakan bisa merasakan hal yang baik dan buruk. Itu juga nikmat daripada rohani. Selanjutnya, mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu. Nah, ini juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang hanya diberikan kepada manusia, akal pikiran. Sedangkan untuk makhluknya yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan itu tidak diberikan akal dan pikiran. Apa buktinya manusia itu mempunyai akal pikiran? Ketika ingin melangkah pasti pikir dulu, kalau saya ke sana jalannya tembus atau enggak, misal kalau ingin kemana-mana. Begitu juga dengan diri kita, dengan tubuh kita. Kita pasti pakai baju, pakai celana, lengkap semua. Dari atas ke bawah itu lengkap, kita ada pakaian. Tapi coba kita lihat hewan. Dia mau pakai pakaian atau enggak tidak diurus, karena dia tidak mempunyai akal pikiran. Dia pernah mandi atau enggak pernah mikir, oh saya belum mandi, saya belum makan, enggak pernah. Kalau dia lapar pasti mencari makanan, seperti itu. Beda dengan manusia, karena diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mau masuk waktu makan sudah dipikirkan lauknya apa, apakah sudah menanak nasi atau belum, atau mau beli di mana. Karena manusia diberikan akal pikiran. Dan akal pikiran itu bukan untuk hal-hal seperti itu saja, tapi untuk menuntut ilmu. Kita belajar ngaji, itu adalah ilmu. Dan dalam mengaji itu yang kita gunakan akal pikiran kita. Bila ini bertemu dengan ini, maka hukum bacaan seperti ini. Itu namanya akal pikiran untuk menuntut ilmu. Yang selanjutnya anak-anakku, yaitu mendapat kebahagiaan, yaitu nikmat yang kelima. Kebahagiaan yang kita dapat merupakan salah satu juga dari nikmat rohani tersebut. Karena manusia itu bisa senang dan bisa susah. Jadi ketika mendapat kebahagiaan, maka itu salah satu nikmat rohani pada diri kita. Kemudian anak-anakku, selanjutnya adalah cara mensyukuri nikmat rohani tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu antara lain, yang pertama, rajin beribadah. Rajin beribadah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat-nikmatnya, sehingga maka kita balas nikmat-nikmat Allah itu dengan rajin beribadah kepadanya dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atau bagian B, semangat bekerja. Dengan nikmat-nikmat yang dilimpahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan untuk semangat bekerja, tidak berpangku tangan, tidak hanya tidur-tiduran, namun bekerja dengan baik. Kalau Ananda rajin belajar dimanapun atau kapanpun. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah untuk anak-anak semua adalah dengan semangat belajar. Yaitu untuk yang kedua, cara mensyukurinya atau bagian yang B. Yang C atau yang ketiga, berbicara dengan sopan santun. Jadi anak-anakku semuanya, cara kita mensyukuri nikmat Allah, kita berbicara sopan santun kepada sesama kita. Jangan suka teriak-teriak, jangan suka bentak-bentak. Kita harus sopan santun kepada siapapun dan dimanapun. Itulah cara mensyukuri
nikmat rohani Allah. Selanjutnya adalah caranya mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah. Jadi anak-anakku semuanya, mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah merupakan cara mensyukuri nikmat rohani. Ketika ada aturan, maka kita harus patuhi. Apalagi aturan-aturan yang ada di rumah. Jangan sampai aturan itu kita langgar. Yang selanjutnya atau yang kelima anak-anakku atau bagian BE, cara mensyukuri nikmat rohani Allah adalah berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Orang tua anak-anakku semuanya membesarkan kita, maka kita harus berbakti kepadanya. Itu merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat rohani juga. Jadi jangan sampai Ananda melawan atau membantah kepada orang tua. Bisa-bisa kita menjadi anak yang durhaka. Yang terakhir anak-anakku, cara mensyukuri nikmat rohani tersebut antara lain bagian F, yaitu senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah atas nikmat tersebut. Jadi anak-anakku semuanya, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang nikmat atau kebahagiaan, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, baik nikmat rohani maupun nikmat jasmani. Jadi anak-anakku semuanya, ketika kita telah mendapatkan nikmat tersebut, maka alangkah baiknya kita awali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita. Nah, itulah anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita belajar tentang nikmat rohani, yang mana saja nikmat rohani dan bagaimana cara mensyukurinya. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah, kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustadz, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.